Apa peran positif Israiliyat? Peran positif Israiliyat itu menjelaskan peristiwa masa lampau secara lebih detail. Al-Quran ini memuat banyak kisah. Kisah-kisah Al-Quran itu, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu yang menjadi salah satu penyebab orang menjadi alasan orang kafir Quraisy menolak Al-Quran. Mereka menyatakan in hadza illa asatirul awwalin. Salah satu. Wa illam yahtadu bihi fasaquluna hadza ifkum kabir. Itu orang Arab. Cerita, ada banyak cerita di dalam Al-Quran. Tapi orang Arab tidak berhasil menangkap apa maksud cerita itu. Al-Quran ketika menceritakan sesuatu, itu kalau dalam katanya ulama pengkaji tarikh itu, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Tapi ketika bercerita tentang sebuah cerita, itu adalah falsafatut tarikh. Filsafat sejarah. Filsafat sejarah. Sehingga cerita dalam Al-Quran itu tidak detail. Al-Quran ketika menceritakan sebuah peristiwa sejarah, Al-Quran tidak menceritakannya secara kronologis, juga tidak menceritakannya secara detail. Karena apa? Karena maksud dari Al-Quran bukan ceritanya, tapi maksud dari Al-Quran adalah pelajaran dari cerita itu. Orang yang tidak bisa menangkap apa maksud ini, akhirnya menganggap cerita ini tidak penting. Salah satunya ya orang Arab itu yang menyatakan in hadza illa asatirul awwalin. Kemudian salah satunya juga ya karena kebodohannya orang Khawarij. Orang Khawarij itu ada salah satu firqah dari Khawarij itu yang menolak surat Yusuf. Gara-garanya apa? Ini apa surat Yusuf ini? Ceritanya cuma cerita novel ini. Dan cerita percintaan kan? Percintaannya Nabi Yusuf dengan Zulaikha kan begitu. Kisah percintaan. Orang Khawarij ini malas mendengar ini surat Yusuf ini. Sehingga ada orang Khawarij itu yang menganggap surat Yusuf bukan Quran. Bagaimana hukumnya? Ya murtad. Murtad. Kenapa mereka sampai punya anggapan seperti itu? Ya karena mereka tidak mengerti dengan falsafatut tarikh. Bahwa tujuan dari cerita itu bukan kisah cintanya, tapi adalah memberikan pelajaran kepada orang tentang bagaimana Nabi Yusuf itu betapa afif, betapa menjaga kesuciannya. Keumpama saya dan sampean menjadi Nabi Yusuf itu tidak kira kuat itu. Iya kan? Ya tidak ada orang, dipaksa ya. Dipaksa, wanita cantik. Sementara dirinya adalah budak. Umpama budak itu melakukan perbuatan kayak gitu kan tidak terlalu aib, bukan aib bagi budak. Ya. Tapi Nabi Yusuf ra'a burhana rabbih kan. Walaqad hamma bihi wa hammat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sebetulnya ya terogi ya kan sampai ada laqad hammat bihi wa hamma biha. Laula, tapi ada laulanya, imtina kan? Kalau laula ar-ra'a burhana rabbi. Nah, itu Quran. Quran ketika bercerita, kadang ceritanya diulang. Ya, di dalam Al-Quran ceritanya terulang. Di surat ini diceritakan, di surat ini diceritakan. Dan ada, meskipun ada perbedaan antara satu cerita dan cerita lain, ada perbedaan sedikit. Kenapa kok sampai begitu? Karena tujuan Al-Quran itu, Quran memang bukan kitab sejarah. Tapi adalah filsafat mengajarkan tentang hikmah dari sejarah. Makanya kalau orang liberal ya, kembali ke tafsir liberal, itu sampai ada yang bilang yang penting dari Quran itu adalah falsafah ceritanya. Apakah cerita itu betul-betul terjadi atau tidak, itu tidak penting. Hingga mereka meyakini cerita dalam Al-Quran itu tidak terjadi. Itu anggaplah cerita fiksi gitu loh. Ya, karena yang terpenting adalah hikmahnya. Itu orang liberal. Gimana gitu yang murtad kalau ada orang bilang begitu. Ya. Karena menganggap Quran mengada-ngada. Memang ada misalnya kisah dalam Al-Quran yang, tapi memang konteksnya Al-Quran tidak bercerita tentang suatu kejadian. Contohnya misalnya
perempuan yang memintal wala takunu kallati ghazalat kallati gimana wazlaha naqadat wazlaha ya. Masalah perempuan yang memintal benang kemudian dirusak lagi, dipintal lagi, dirusak lagi, dipintal lagi. Mimba di naqadat ghazlaha mimba di kuwatin angkata gitu kan di Quran itu. Apakah cerita itu betul-betul terjadi? Ya, ada yang menyatakan betul-betul terjadi, ada yang menyatakan hanya sekedar tamtsil ya, begitu. Tapi banyak yang menyatakan itu betul-betul terjadi. Nah, itu karena Al-Quran ini ketika bercerita tentang sebuah peristiwa tujuan adalah hikmah dari peristiwa itu, maka kemudian cerita dalam Al-Quran banyak yang global. Karena itulah ketika orang penasaran tentang rinciannya, maka kemana? Mereka mencarinya dalam Israiliyat. Nah, gunanya menjelaskan rincian peristiwa. Kemudian yang kedua, gunanya membangun harmoni kitab-kitab samawi. Jadi ada orang yang mencari memang sengaja mencari cerita-cerita Israiliyat itu untuk memastikan, memberikan bukti bahwa Al-Quran dan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu memang berasal dari sumber yang sama. Sehingga ada kisah yang ada dalam Al-Quran itu terbukti ada di dalam Taurat, terbukti ada di dalam tradisi Israiliyat, kisah yang ada dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini memiliki sumber yang sama dengan kitab-kitab samawi yang lain. Punya harmoni lah. Menunjukkan ada yang bertujuan seperti itu. Memang beberapa penafsir ketika ada kisah dalam Al-Quran, dia mencarinya di dalam Taurat. Dia mencarinya dalam kitab Kejadian. Dia mencarinya di dalam Talmud. Dia mencarinya, ada beberapa penafsiran begitu untuk memberikan membangun harmoni. Terutama penafsir-penafsir yang mu'asirah atau semi mu'asirah seperti Thahir bin Asyur. Itu biasanya langsung menyebutkan kisah ini disebutkan dalam Al-Ahdul Qadim. Rinciannya begini di Al-Ahdul Qadim. Itu membangun harmoni. Tapi itu kemudian menjadi celah. Orang orientalis mengkritik Islam. Salah satu bahan orang orientalis mengkritik Islam itu apa ini Quran ini? Itu niru-niru Taurat, niru-niru Injil. Buktinya ada beberapa kisah yang sama. Buktinya ada beberapa syariat yang sama. Syariat sholat misalnya kan ada dalam Kristen, ajaran Kristen ada sholat itu. Tapi beda cara sholatnya. Kalau di Kristen itu kan tidak ada rukuknya. Di Kristen Ortodok yang di Syria atau di Koptik di Mesir itu ya juga sholat, tapi tidak ada rukuknya. Makanya dalam Al-Quran ketika perintah sholat itu disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Itu faedahnya. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kenapa kok tidak wasjudu ma'as sajidin? Karena apa? Kalau yang sholatnya pakai sujud itu tidak hanya orang Islam, tapi orang Yahudi mungkin juga orang Nasrani itu juga sholat, tapi tidak ada rukuknya. Nah, rukuk itu ciri khas sholatnya orang Islam, sehingga disebut warka'u ma'ar raki'in. Ada beberapa ajaran yang sama, ada beberapa cerita yang sama, itu jadi bahan orang orientalis untuk mengkritik. Teman-teman kalau membaca di perpustakaan ini dulu ada kitab karya orientalis, kumpulan tulisan orientalis, itu kajiannya mendalam sekali. Namanya Dairah Ma'arif Al-Islamiyah. Tidak tahu masih ada apa enggak sekarang. Atau mungkin sudah masuk ke kitab berbahaya mungkin. Kalau dulu enggak, dulu masih belum masuk kitab berbahaya. Saya sering baca dulu. Saya sering baca Dairah Ma'arif Al-Islamiyah itu. Itu karya orang-orang orientalis ternama terkumpul di situ. Saya pernah membaca orang orientalis itu mengkritik, yaitu ini ada kesamaan. Bagi orang orientalis ini berarti niru. Ya dijawab aja oleh ulama-ulama kita. Kalau ada kesamaan antara Al-Quran dengan Injil, kesamaan antara Al-Quran dengan Taurat, kesamaan Al-Quran dengan tradisi Israiliyat, ya bukan karena Al-Quran niru, karena memang sumbernya sama asalnya. Cuma yang di sana sudah tidak asli, yang di sini masih asli. Kalau ada kesamaan ya maklum lah. Karena memang sama-sama Nabi yang diutus oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad itu mau niru, kalau Al-Quran itu hasil belajar,
Ya sejak dulu Nabi Muhammad itu diserang oleh orang Quraisy. Tapi tidak ada orang Quraisy itu yang menyerang Rasulullah itu, ini kamu ini dapatnya belajar. Tidak ada. Dalam sejarah tidak ada. Tidak ada buktinya dalam sejarah. Orang Quraisy itu menganggap Al-Quran itu adalah hasil Rasulullah belajar. Itu tidak ada. Yang ada adalah mereka menyatakan Rasulullah dibisiki oleh jin. Lakot ja'aka syaitonuk. Begitu kan orang Quraisy kalau bilang. Ya itu bisikan dari setan, bisikan dari jin. Tapi tidak ada orang Quraisy yang menyatakan Muhammad ini belajar ini. Karena memang dalam hidupnya Rasulullah itu tidak pernah belajar. Dan orang Quraisy menyaksikan sendiri. Tidak pernah belajar. Tidak pernah Rasulullah itu belajar ke siapa belajar. Tidak pernah, memang sehari-hari. Ya mengembala kambing gitu kan. Hingga ketika ada Al-Quran, kemudian Al-Quran itu memuat banyak informasi. Yang itu tidak diketahui oleh orang Arab. Maka itu menjadi aneh bagi orang Arab. Ketika mereka harus menyerang Rasulullah, maka mereka tidak menyerangnya dengan belajar. Kamu karena kamu belajar itu. Buktinya Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan. Mereka tidak bisa nyerang pakai itu. Sehingga nyerangnya apa? Ya kamu itu dapat dari jin. Itu mereka Jibril itu mereka anggap sebagai jin. Ya. Nah itu membangun harmoni kitab-kitab samawi. Kemudian menarik minat. Ini positifnya.